Selamat datang di ITMJS Official. Ketemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi mengenai pembahasan uji kompetensi ya untuk jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di tahun 2021-2022. Di sini saya akan membahas untuk UKK-nya itu di paket 2 ya, teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan beberapa perangkat dan bahannya, itu seperti laptop. Nah, di sini saya menggunakan satu laptop. Kebetulan seharusnya di dokumen soal itu membutuhkan 2 laptop ya atau komputer. Jadi di sini saya manage menggunakan satu. Lalu di sini saya sediakan satu buah handphone. Kemudian di sini saya menggunakan satu buah router ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat ini routernya, teman-teman. Ini ada port untuk WLAN-nya, kemudian ada untuk port LAN-nya. Jadi di sini saya tidak menggunakan lagi yang namanya hub atau switch nanti, teman-teman. Jadi untuk ke kliennya saya langsung menggunakan port LAN-nya ya. Dimana kebetulan di soal kita membutuhkan ini port yang kedua dan yang keempat. Tapi teman-teman kalau punya hub atau switch bisa menggunakan hub atau switch ya, teman-teman. Kemudian di sini ada kabel jaringan. Kemudian di sini teman-teman ada sumber internet ya, teman-teman. Nah, ini sumber internetnya, teman-teman. Jadi kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan uji kompetensi keahlian atau UKK ya untuk jurusan TKJ yang paket 2 tahun 2001-2022. Mungkin langsung saja ya, teman-teman, kita untuk mengerjakannya. Oke, teman-teman, ini merupakan dokumen soal untuk uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2021-2022 untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Bisa dibaca di sini ya, teman-teman, daftar peralatan yang digunakan. Di sini ada PC dan laptop. Namun seperti saya sebutkan sebelumnya, saya di sini hanya memiliki satu laptop ya. Jadi saya minimal. Jadi teman-teman nanti ketika pas uji kompetensi harus menggunakan 2 ya, teman-teman, yang digunakan sebagai klien. Kemudian smartphone, crimping tool, kabel tester, kemudian kabel UTP RJ45. Komponennya di sini WiFi router, access point router satu buah, kemudian printer. Nah, di sini juga saya tidak memiliki printer ya, teman-teman. Jadi kebetulan di soalnya kita akan melakukan share ya, share yang namanya file dan printer ya ini, teman-teman. Jadi kita membangun sebuah jaringan ya, share file dan share printer. Jadi share printernya ini nanti tetap kita bisa lakukan, yaitu kebetulan laptop saya sudah terinstall driver printer. Jadi nanti ketika uji kompetensi teman-teman harus ada printernya, lalu install driver printernya baru di share. Kemudian WiFi routernya berfungsi sebagai gateway jaringan lokal. Hotspot DHCP server tersebut di-share ke klien melalui jaringan kabel non-hotspot dan wireless atau hotspot. Ini, teman-teman ya. IP1, PC1, oh ini mungkin ada kesalahan sedikit, teman. Ini mungkin 2. Karena gateway-nya 3.1 ya, teman-teman. Baru IPPC2 3.5. Kemudian ada WLAN itu pakai DHCP di mana SSID-nya sesuai dengan nama sekolah. Passwordnya 12345678. Kemudian share filenya, teman-teman, itu dari PC1 ya, teman-teman, yang IP 3.2 itu akan di-share. Itu di drive C ada my dokumen. Di dalam folder my dokumen itu kita buat sebuah file biodata.doc. File dokumen ya, teman-teman. Dimana nanti itu akan diakses oleh VC2 dan melalui wireless client. Baru dibuat hak aksesnya itu ada read only, berarti hanya bisa dibaca ya terhadap sharingan dokumen pada PC1. Jadi PC1 itu men-share dokumennya ini dengan hak akses read only, teman-teman.
Kemudian ini bisa dilihat teman-teman, bahwasanya di ketentuan ya teman-teman, PC klien pada kabel jaringan kabel terhubung dengan port 2 pada wireless router ya. Ini tadi IP addressnya 3.2 ya teman ya. Port 2 PC 1 berarti port 2, PC 2 nya berarti melalui port 4 ya teman-teman. Baru klien jaringan wireless itu pakai DHCP ya teman-teman. Di sistem operasinya adalah Android atau iOS. Jadi seperti ini nanti teman-teman. Ada router, ada WiFi, akan bisa dikoneksikan terkoneksi ini ya teman-teman, memancarkan sinyal, baru smartphone akan terkoneksi ke wireless, baru komputer juga terhubung ke router tapi melalui switch. Namun di sini saya tidak menggunakan switch, langsung ke router. Kenapa? Karena router saya memiliki 4 port LAN ya teman-teman. Karena tadi di sini dibutuhkan port 2 dan port 4. Jadi saya bisa pakai nanti LAN 2 dan LAN 4 untuk ke PC 1 dan PC 1 dan PC 2. Oke, gimana caranya? Mungkin kita langsung saja ya teman-teman. Untuk konfigurasinya, yang pertama teman-teman, teman-teman ini routernya kita hubungkan ke adaptornya ya teman-teman, seperti ini teman-teman. Lalu adaptornya ini teman-teman kita hubungkan ke sumber arus listrik seperti ini. Nanti ininya akan hidup seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu prosesnya teman-teman. Kalau sudah teman-teman, ini kabel bentar ya teman-teman, kabelnya saya buka dulu. Ini teman-teman kabelnya, ini saya hubungkan ke laptop. Nah, ini teman-teman, ke laptop. Oke, baru yang satunya kita buat ke belakang dulu. Ini teman-teman, saya hubungkan ke port LAN-nya ya teman-teman. Ini ada port 1, 2, 3, 4. Saya buat dia ke ini teman-teman. Saya buat ke port 2. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini pastikan lampu LAN-nya menyala ya teman-teman. Oke, sudah teman-teman. Lalu ini sumber internetnya, ini saya hubungkan ke WLAN teman-teman, ini yang berwarna biru. Ini warna biru teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman, warna biru. Jadi nanti ini gambar logo internetnya, lampunya aktif teman-teman. Oke, ini agak lepas ya teman-teman. Nah, yang lainnya oke, sudah ya teman-teman, sudah terhubung. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal lakukan konfigurasi.
Untuk konfigurasinya teman-teman, di sini kita buka Google Chrome-nya. Lalu ini gambar globe-nya ya, logo globe ya. Itu kita open internet setting, kemudian change adapter option, kemudian nih Ethernet, kita double klik detail, kita bisa lihat kita dapat IP 0.100, tapi di sini IP gateway-nya 0.1, berarti kita panggil 0.1 teman-teman. Saya close dulu. Itu 192.168.0.1. Usernya kita masukkan admin, passwordnya admin. Oke, sudah ya teman-teman. Yang pertama kita ke jaringan, kemudian ini adalah WAN, ada LAN. Yang WAN-nya dulu, ini yang ke internet. Kalau teman-teman internetnya itu memberikan IP secara otomatis, berarti pilih IP dinamis. Ini nanti klik deteksi, ini otomatis akan mendapatkan IP. Kebetulan saya di sini IP-nya adalah static, jadi saya buat static, saya masukkan IP-nya. Kebetulan gateway saya 192.168.1.1, jadi saya buat IP-nya 1.6, subnet masknya 255.255.255.0, gateway-nya ini 1.1 ya teman-teman. Kemudian DNS utamanya saya buat IP Google. Nah ini dia teman-teman. Kalau sudah, kita simpan teman-teman. Oke, sudah. Selanjutnya kembali ke mari ya teman-teman, ke LAN. LAN-nya ini sesuaikan dengan IP di sini teman-teman, di soalnya. IP di soalnya adalah gateway-nya adalah 192.153.1. Berarti kita buat di sini teman-teman 192.153.1. Nah ini dia teman-teman. 255.255.255.0. Oke, kita simpan. Oke. Dia akan restart ya teman, perangkatnya akan restart, kita tunggu. Ini membutuhkan beberapa saat ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan router TP-Link ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan router board MikroTik ya teman-teman. Jadi bebas, sesuaikan dengan soalnya di sini. Nah ini, di sini dia pakai wireless router sama seperti saya. Namun di sini dia pakai switch, saya tidak ya teman-teman. Karena saya langsung aja menggunakan port yang ada yang di routernya. Oke, kita login lagi admin sign ya. Kemudian ke DHCP. Oke, ini udah aktif, IP-nya diberikan 100 sampai 199. Nah, yang paling penting di sini teman-teman, karena routernya berfungsi sebagai gateway, maka di sini DNS utamanya harus dibuat teman-teman. Kita buat aja, dia langsung ke Google. Oke, simpan. Dia akan restart lagi, kita klik, kita restart. Oke. Kita tunggu lagi ya teman-teman, karena setiap konfigurasi pasti dia membutuhkan restart ya teman-teman, untuk melakukan penyimpanan terhadap perubahan yang kita buat. Kita tunggu beberapa saat lagi teman-teman. Oke, sudah selesai. Oke.
udah status lintas datanya sudah ada ya teman-teman, byte-nya paketnya sudah. Jadi kita bisa lihat teman-teman di status ini tadi ya. Jadi kita sudah konfigurasi tadi dari WLAN-nya, IP-nya statik. Kebetulan internet saya itu tidak memberikan IP otomatis. Kalau teman-teman yang otomatis bisa pilih yang dinamik ya. Kemudian LAN-nya sesuaikan dengan soal di sini. Nah, ini gateway-nya tadi ya teman-teman. Nah, ini itu 92.150.3.1. Oke. Kalau sudah baru di HCP-nya teman-teman. Kita lihat harus aktif. Nah, ini 100 sampai 199. Kenapa? Karena di sini nanti ada divisi 1, divisi 2 itu pakai 3.2, 3.5. Jadi tidak boleh diberikan di range DHCP. Kemudian ada lagi teman-teman WLAN. Untuk wireless LAN-nya itu DHCP-nya full ya per 24 ya, DHCP full per 24 sama ini tadi per 24 ya. Lalu di sini teman-teman ada lagi SSID-nya nama sekolah, passwordnya 12345678. Oke, untuk SSID-nya itu adanya kita buat teman-teman di nirkabel. Nah ini teman-teman. Nah, sekarang kita buat SMK Negeri Indonesia contohnya. Nah, ini teman-teman SMK Negeri Indonesia, United-nya bebas. Ini saya biarkan saja semuanya seperti ini. Lalu saya simpan. Dia butuh restart. Kita restart. Kita oke. Kita tunggu lagi teman-teman. Kita tunggu lagi ya teman-teman. SSID kemudian passwordnya ya teman-teman. Kita masih buat SSID-nya saja tadi. Kita tunggu. Oke, coba kita cek dulu teman-teman. Apakah sudah ada? Ini sudah ada ya teman-teman. SMK Negeri Indonesia sudah ada. Sekarang tinggal passwordnya teman-teman. Itu passwordnya. Kita tunggu dulu sampai 100%. Oke, itu tetap di nirkabel. Di sini ada keamanan nirkabel teman-teman. Nah, pilih yang ini WPA 2 personal ya teman-teman. Nah, ini buat sandinya berarti 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini teman-teman. Kalau sudah, kita simpan. Kita oke. Kita restart lagi teman-teman. Restart. Kita oke. Kita tunggu. Berarti ini sudah selesai teman-teman. Untuk yang WLAN-nya ini sudah selesai. Sudah. Kemudian untuk yang berfungsi sebagai gateway lokal ini sudah. Hotspotnya sudah. Sekarang tinggal konfigurasi nanti di PC client-nya aja teman-teman. Nah ini. Dimana PC client nanti PC 1 IP-nya 192.53.2. PC 2-nya 192.150.3.5. Kemudian ada word group ya teman-teman. Kemudian nanti di PC 1 ada share ya, sebuah file di dalam folder my dokumen namanya biodata.doc. Oke. Kita cek lagi teman-teman apakah sudah selesai. Oke, belum. Kita tunggu. Oke, belum juga teman-teman. Jadi nanti di sini saya hanya menggunakan satu PC ya teman, PC 1, tapi nanti kita coba semua yang ditentukan di sini, yaitu membangun jaringan share file, printer, dan hak akses ya. WiFi router berfungsi sebagai gateway lokal, hotspot, DHCP juga ya teman-teman. Nanti kita cek. Oke, kita lihat. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Oke, untuk konfigurasi routernya sudah selesai teman-teman. Sudah selesai. Sekarang
coba kita konfigurasi, kita cek dulu ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini saya kan pakai kabel nih teman-teman. Nah, kita cek dulu IP-nya apakah kita cek dapat IP berapa. Biasanya sudah otomatis teman-teman. Oke, dapat 3.100 karena tadi di HCP-nya dimulai 100 sampai 199. Oke teman-teman ya. Kita coba cek internetnya pinggoogle.com. Oke, sudah berhasil ya teman-teman sebagai router. Oke, sudah. Sekarang coba kalau kabelnya ini saya cabut teman-teman. Oke, sudah ya. Saya connect melalui wifi nya. Passwordnya 123456778. Kita next. Kita tunggu. Oke, ini udah connect. Kita lihat teman-teman detail. Oke, 101 ya teman-teman. Oke, sudah berhasil teman-teman. Kita ping lagi ke Google. Oke, sudah berhasil teman-teman. Sudah ping Google. Coba kita buka google.com. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Coba SMK. Oke, sudah berhasil teman-teman. Berarti ini teman-teman sudah berhasil sebagai ini ya, gateway lokal hotspot sudah berhasil dan memberikan DHCP. Ini sudah berhasil teman-teman. Ini sudah berhasil. Kemudian bisa terkoneksi melalui kabel dan non kabel. Sudah ya teman-teman tadi ya. Nah sekarang coba kalau kita coba pakai kabel teman-teman. Ini kan dia pakai wifi. Sekarang kita pakai kabel teman-teman. Kita colokin lagi kabelnya. Oke, sudah terkoneksi. Ini kita properties, kita buat IP-nya secara manual teman-teman. Karena di sini di soal kita lihat di sisi satunya itu IP-nya 3.2. Nah ini kita buat 192 150 3.2 3.1. domainnya kita buat 8888. Kita oke, kita close. Oke, kita cek ping ke Google dulu. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini IP-nya sudah static ya, 3.2 sesuai dengan soalnya. Berarti ini sudah teman-teman. Sudah ya. Yang ini juga boleh dicoba, tapi kebetulan saya tidak punya laptop. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Nah, di sini dia harus pakai word group. Nah, gimana cara merubah word groupnya? Itu adanya sini, kita cari, kita buka dulu control panel. Kemudian di sistem. Oke teman-teman, baru di sini teman-teman rename this PC advance. Baru di sini ada change. Nah ini teman-teman untuk word groupnya boleh diganti teman-teman. Contoh saya buat contohnya tadi di sini soalnya adalah nama peserta. Berarti saya buat Herman. Kita buat aja Herman SMK. Nah ini teman, bebas ya teman-teman, sesuai dengan nama teman-teman. Kita oke. Kita tunggu ya teman-teman. Baru nanti ini tinggal oke teman-teman. Baru oke. Ini close. Dia nanti butuh restart teman-teman. Ini saya pilih restart later aja, karena kalau saya restart no, maka ini akan terrestart dan komputernya akan hidup kembali nanti ya teman-teman. Jadi ini rekaman videonya akan mengulang lagi ya teman-teman.
Jadi kita harus start lagi untuk melanjutkan. Nah, jadi ini saya pilih yang restart later aja, nanti aja gitu teman-teman. Itu cara merubahnya teman-teman. Kalau sudah selesai teman-teman. Ini saya close. Oke, ini yang ini udah selesai. Ini cara buat word group. Oke teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini tadi juga udah ini teman-teman. Tinggal yang ini teman-teman. PC1 itu di share sebuah file biodata.doc di drive C. Berarti ini PC satunya, saya lari ke disk PC drive C. Di sini saya buat sebuah folder my document teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman tadi contohnya ini saya hapus dulu ya teman-teman. Ini nggak ada, berarti buat dulu. Buat new folder my document. Sudah ya teman-teman, masuk ke dalam, ini dia. Baru buat satu buah file. Ini Microsoft Word ya teman-teman. Buat dengan nama biodata. Oke, ini teman-teman. Lalu my dokumennya ini akan kita sharing. Ya, dengan hak akses read only. Oke, ini klik kanan. Kemudian kita pilih properties, kemudian share, kemudian kita share, kemudian pilih di sini everyone, kemudian add permissionnya hanya read ya, berarti pilih yang ini aja teman-teman, hanya bisa membaca saja. Kita share, ini kita yes aja, kita done, kita close. Oke, sudah selesai ya teman-teman untuk sharingnya. Kemudian ini teman-teman, kita klik, lalu pilih network and internet setting, change adapter option teman-teman. Salah, bukan ini teman-teman. Pilih ini teman-teman, network and sharing center. Kemudian di sini ada change adapter sharing setting. Nah, ini kita mengatur ketika nanti file sharingnya dipanggil itu tidak menggunakan user dan password. Itu di sini ya teman-teman, di all network. Ini pasti awalnya teman-teman punya ini tune on, jadi buat di tune off. Nah, ini teman-teman. Kemudian di free path ini teman-teman, ini ada juga. Kalau ini tune off, ini buat jadi, kalau tune on dibuat tune off. Kemudian yang GUES juga teman-teman, ini bukan ini teman-teman, yang ini di tune off semua teman-teman, baik yang privat, GUES dan all network. Kalau sudah di save. Oke, kalau sudah ini kita close. Nah, sekarang kita tinggal panggil. Cara manggilnya \2 kali, masukkan IP-nya 3.2. Ini nanti manggilnya dari PC yang kedua ya teman-teman, dari PC yang kedua yaitu IP 3.5. Kebetulan saya tidak ada, saya coba di PC 1 aja ya teman-teman untuk cara manggilnya ya. Oke, saya panggil tadi 92.150.3.2, saya enter. Nah, ini dia teman-teman. Nah, oke, sudah berhasil ya teman-teman. Oke, sudah berhasil, berarti ini sudah selesai juga teman-teman. Kemudian ada satu lagi teman-teman. Ini ya tadi 3.2, 3.5. Ada satu lagi, dia share printer tadi teman-teman. Gimana cara share printer? Nah, itu di sini. Ini saya close dulu. Saya klik, ketikan printer. Ini ada printer and scan. Kebetulan di sini saya ada satu buah driver printer Epson L3110 series. Jadi teman-teman kalau yang belum ada harus install dulu ya teman-teman sesuai dengan printernya.
Kebetulan saya tidak ada printer tapi sudah menginstal, jadi saya pilih yang ini aja, akan saya sharing. Caranya klik optionnya L3110 seriesnya, kemudian manage, kemudian printer properties, kemudian di sini ada sharing, kemudian change sharing option, kemudian share this printer, kemudian apply, kemudian oke. Kemudian ini close. Kembali lagi teman-teman, ini kan masih satu teman-teman, ini kita enter, kita hapus dulu, ini kita enter lagi. Nah ini teman-teman sudah ada. Nah, oke, tinggal kalau mau dijalankan tinggal connect. Kebetulan ini tidak terhubung, printernya tidak terhubung, maka tidak bisa ya teman-teman, tapi caranya seperti ini. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Nah ini untuk pembahasan UKK Teknik Komputer dan Jaringan paket 2 tahun 2021-2022. Namun di sini ada satu lagi teman-teman, klien yang terkoneksi melalui wireless dengan sistem operasi Android /iOS. Oke teman-teman, ini smartphone-nya yang akan terkoneksi ke wireless di ini ya, routernya. Caranya ini saya tahan dulu wifi-nya, saya hidupkan. Saya akan koneksi ke jaringan wifi SMK Negeri Indonesia ini yang kita konfig tadi. Kita masukkan passwordnya 1 sampai 8. Kalau sudah, ikuti. Kita tunggu. Oke, sudah terhubung, kita cek. Oke, IP-nya dapat 3.100. Oke, kita coba teman-teman ya. Dia sebagai router gateway, kita coba Google-nya. Kita coba Google ya, google.com. Oke, ini kita ketikkan dulu, coba UKK. Oke, bisa ya teman-teman. Berarti sudah berhasil juga teman-teman. Jadi sudah berhasil. Mungkin ini ya teman-teman, pembahasan dari UKK Teknik Komputer dan Jaringan tahun 2021-2022 untuk paket 2. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami IT MJS Official.